di sini. Untuk panjang 4,2, jumlahnya ada 68 buah dengan total panjang 16,8. Dan seterusnya, sampai yang paling panjang adalah 4,95 meter, jumlahnya ada 68 buah, total panjangnya 19,8. Total panjang keseluruhan bus yang kita butuhkan adalah 311,10 meter. Ini sungguh sangat membantu bagi kita. Jadi kita tinggal membaginya berdasarkan potongan besi atau berdasarkan jumlah, atau kita ordernya nanti secara overall keseluruhan 311,10, atau ini mungkin kalau kita bagi dengan 12 ya di sini 311,10 kita bagi dengan 12 mungkin 25 ini ya 25 batang. Ini mungkin kita akan ordernya sekitar 26 ya. Kemudian nanti akan dipotong dengan panjang 4,2. I never thought I'd feel like this. Kembali lagi dengan saya Fardi Kalimata di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk menghitung atau mendapatkan panjang besi untuk struktur wing wall jembatan ya. Nah, kalau kita lihat di sini di modeling sebelumnya, saya sudah memodelkan pembesian baik untuk fondasi, box jembatan, dan juga wing wall serta plat injak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan cara menghitung pembesian wing wall jembatan dengan menggunakan Autodesk Revit. Nah, pertama-tama kita fokuskan wing wall yang akan kita hitung seperti ini. Jadi di sini saya akan seleksi bagian elemen ya di sini, elemen yang ada pada jembatan. Khususnya untuk wing wall ini saya akan isolated. Jadi yang kita fokuskan hanya di bagian jembatan ini. Oke, di sini saya gunakan section box sehingga yang difokuskan hanya pembesian daerah wing wall seperti ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari tampilan depan, model pembesiannya seperti ini. Kalau saya lihat dari tampilan samping ya atau arah memanjang jembatan modelnya seperti ini. Kalau dilihat dari isometri, model pembesiannya seperti ini. Nah, ini kita pastikan juga dengan melihat dari gambar potongan besi wing wall seperti ini. Oke, nah di sini kalau saya klik sectionnya, saya klik kanan, kemudian go to view. Di sini kita akan melihat W1-nya di bagian ini ya. Kemudian W2-nya ada di bagian sini. Jadi dua besi ini bentuknya sama, hanya notasinya yang berbeda. Oke, kemudian di sini kita coba lihat dari tampilan 3D secara keseluruhan. Untuk wing wall-nya ada 4 ya. Di bagian ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti kita harus kalikan 4. Oke, nah kita kembali ke detail seperti ini. Pertama, saya akan lihat dulu dari potongan besi wing wall ini untuk bentuk dari penulangan wing wall ya. Nah, penulangan wing wall ini kalau kita lihat seleksi seperti ini dia bervariasi ya di sini. Jadi kalau saya klik seperti ini W1, tetapi kalau teman-teman perhatikan panjang dari W1 ini tidak sama. Karena di sini wing wall-nya bagian dasarnya ini berbentuk segitiga ya. Jadi di sini dasarnya ini akan semakin panjang ke arah bagian jembatan. Nah, oleh sebab itu, untuk menghitung, kita tidak bisa menghitung satu demi satu seperti ini. Di Autodesk Revit, software BIM ini sudah disediakan tool untuk kita menghitung. Nah, untuk cara menghitung, teman-teman bisa ke menu view di sini. Jadi ada arsitektur, structure, kemudian steel. Nah, ke menu view. Setelah pada tampilan menu view, teman-teman pergi ke bagian schedule. Nah, schedule ini bukan jadwal ya. Schedules ini kita akan menyiapkan material, kemudian sheet list, kemudian note block banyak ya perhitungan yang bisa kita buat di sini. Jadi kalau kita klik bagian segitiganya di sini ada banyak ya. Mulai dari schedule quantity, graphic column schedule, material take off, sheet list, note block, dan view list. Nah, yang akan kita gunakan saat ini karena kita mau menghitung kebutuhan, kita akan gunakan yang paling pertama ya, yaitu schedule quantities. Saya klik seperti ini.
Oke, setelah diklik, nanti biasanya akan diarahkan ke model seperti ini. Kita harus menentukan untuk kategori daripada schedule yang akan kita hitung atau quantity akan kita buat ya. Karena ini tulangan ya, ini tulangan maka kita akan memilih untuk kategorinya adalah structural rebar. Nah, jadi structural rebar. Di sini kita langsung beri nama tulangan wing wall ya, tulangan wing wall. Nah, kita bisa kelompokkan kalau kita perhatikan di sini di dalam gambar perencanaan. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk tulangan wing wall itu ada eh, beberapa macam ya yang sudah kita modelkan kemarin. Kalau lihat di daftar penulangan seperti ini. Nah, ini ada W1 aksen, W1, W2, W2 aksen dan seterusnya. Nah, di sini saya coba lihat ya. Untuk tipe daripada W1 di sini ada 17 buah. Nah, kemudian dinding sayapnya ada 4. Oke. Jadi ini sudah berdasarkan tabel. Ini jumlahnya 17, kalau sayap sudah pasti 4. Yang kita akan pastikan apakah perhitungan kita dengan menggunakan software BIM Autodesk Revit sama tidak jumlahnya 17 ya. Kita coba di sini. Oke, ini tulangan wing wall bisa kita kategorikan ke W1 saja langsung seperti ini. Wing wall W1, kita klik OK. Nah, nanti di schedule propertiesnya ini kita harus memasukkan fields yang akan kita bawa atau akan kita tampilkan di dalam schedule fields. Pertama, saya akan masukkan tipe parameternya ya di sini. Tipe. Setelah tipe, saya akan masukkan bar diameter ya. Kemudian bar length panjang tulangan. Berikutnya saya akan masukkan karena dia modelnya tidak ada kait ya di sini. Jadi dia saya biarkan lurus ya karena modelnya ini kalau kita perhatikan tadi tidak memiliki kait. Kalau mau ditambah kait juga bisa ya, tergantung dari desain teman-teman semua. Selanjutnya habis bar length ini saya akan lanjutkan ke total ya, ini total bar length. Kemudian saya akan tambahkan juga quantity by bar set. Nah, setelah quantity by bar set ini selesai, ini akan saya atur ya. Pertama untuk total bar length-nya saya pindahkan paling bawah. Untuk bar length dan quantity by bar set ini saya biarkan seperti ini. Oke, setelah selesai teman-teman pilih OK. Nah, nanti Revit itu akan menampilkan semua tulangan yang ada dalam satu project. Tentu ini akan membuat kita kurang efisien ya dalam bekerja. Karena yang kita butuhkan di sini hanya tulangan wing wall dengan tipe W1. Nah, di sini layaknya Excel, Autodesk Revit sudah menyiapkan sistem filter. Ada fields, ada grouping dan formatting. Oke, di sini ada begitu banyak tipe tulangan ya. Nah, saya hanya akan fokuskan ke W1. Oke, di sini saya akan filter seperti pada MS Excel. Kemudian saya akan gunakan type untuk filter by-nya. Nah, untuk equal-nya di sini saya pilih equals dan untuk type-nya saya fokus ke W1. Nah, ini. Jadi yang akan saya hitung hanya yang menggunakan W1 ya labelnya. Klik OK. Nah, ini semua adalah tulangan untuk tipe W1. Oke, kita pastikan di sini hitungan saya 17. Di sini tadi jumlahnya adalah 17 buah. Oke, berarti ini sudah aman ya, sudah sesuai. Yang berikutnya dari parameter-parameter ini kita bisa menambahkan panjang tulangan ya di sini. Panjang tulangan. Pertama di sini saya akan ganti dulu. Di sini masih menggunakan milimeter. Oke, saya akan ganti pertama ke format units. Kemudian milimeternya ini saya ganti dengan meter. Untuk roundingnya saya gunakan 2 desimal. Kemudian saya oke. Maka di sini langsung secara otomatis akan menampilkan bentuk dalam satuan meter. Selanjutnya bar length-nya ini juga akan saya ganti ke satuan meter ya seperti ini. Ini 2 desimal juga, klik OK. Nah, jika dirasa ini sudah sesuai, kita akan menentukan ada berapa banyak sih sebenarnya ini tulangan ini. Oke, ada berapa banyak? Kalau kita lihat di dalam satu sisi itu ada 17, kemudian dikali 2 ya. Kemudian nanti dikali juga dengan 4.
ya, seperti itu. Oke, di sini kita lihat untuk total jumlah dan total panjang. Pertama, saya akan filter lagi di sini atau grouping lagi dengan menggunakan sorting grouping ya di sini. Saya akan grouping berdasarkan panjang ya. Ini by bar length, kemudian saya masukkan grand total, ini footer, kemudian saya klik OK. Nah, maka Revit akan mengelompokkan tulangan-tulangan yang memiliki panjang yang sama di sini. Oke, jadi tulangannya langsung di generate oleh Autodesk Revit. Jadi contoh, di sini ternyata untuk tulangan dengan panjang 4,2 ada 4 buah ya. Dan seterusnya sampai panjang yang paling terpanjang dari antara semua tulangan adalah 4,95. Ini langsung di generate otomatis. Selanjutnya kita sudah tahu jumlah daripada tulangan yang memiliki panjang yang sama. Selanjutnya saya akan menjumlahkan dari masing-masing ini kira-kira kita butuh besi berapa panjang atau totalnya berapa banyak. Oke, kita langsung lagi ke tadi sudah filter ya. Kemudian kita sudah grouping, terakhir saya akan formatting. Nah, formatting ini, bar length-nya ini saya klik seperti ini, calculation-nya saya pilih calculation total, kemudian total bar length-nya juga di sini, kemudian quantity by bar set-nya juga saya calculate. Jadi nanti akan muncul 3 ya, total panjang, kemudian total jumlah, dan total panjang keseluruhan dari jenis potongan. Kita klik OK, maka teman-teman bisa lihat di sini. Untuk panjang 4,2, jumlahnya ada 68 buah dengan total panjang 16,8. Dan seterusnya, sampai yang paling panjang adalah 4,95 meter, jumlahnya ada 68 buah, total panjangnya 19,8. Total panjang keseluruhan bus yang kita butuhkan adalah 311,10 meter. Ini sungguh sangat membantu bagi kita, jadi kita tinggal membaginya berdasarkan potongan besi atau berdasarkan jumlah atau kita ordernya nanti secara overall keseluruhan 311,10 atau ini mungkin kalau kita bagi dengan 12 ya di sini 311,10 kita bagi dengan 12 mungkin 25 ini ya 25 batang ini mungkin kita akan ordernya sekitar 26 ya. Kemudian nanti akan dipotong dengan panjang 4,2 sebanyak 68. Oke, kemudian total untuk yang 4,25 sebanyak 68 juga ya. Jadi di sini kita bisa lebih mudah untuk melihat berapa kebutuhan total tulangan kita ya di sini. Jadi untuk totalnya adalah 311,10. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.